Halo semuanya, saya dengan teman saya akan membahas tentang kalimat efektif. Tapi sebelum itu, kami berdua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohana Sawai, NIM 2031150088, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan teman saya, Kenalkan, nama saya Beta Lestari Hudasoid, NIM 2031150035, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Ada beberapa pengertian kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kedua, kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang disengaja dan disusun untuk mencapai intonasi yang baik dan benar seperti ada dalam pikiran pembaca dan penulis. Yang ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena menggunakan syarat-syarat pembentukan kalimat efektif tersebut. Kedua, unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Begitupun dengan verba. Yang kedua, kehematan, yaitu menggunakan kata, frasa, dan unsur lain yang hanya dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan gagasan pokok penulis. Ketiga, kecermatan, yaitu kalimat spesifik mengungkapkan gagasan tertentu dan tidak memberikan tafsiran atas pengertian lain ketika dibaca. Yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki kesatuan gagasan. Kedua, kesepadanan. Ketiga, sejajar. Keempat, hemat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. ciri kalimat efektif secara umum. Yang pertama, membuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memiliki diksi secara tepat. Yang keempat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Jenis keterangan dan contoh pemakaiannya. Di sebelah saya ada sebuah tabel. Yang pertama itu jenis keterangan tempat, posisi atau penghubung, di, ke, dari. Contoh pemakaian di kamar, di kota, ke itu ke Surabaya, ke rumahnya, dari itu dari Manado, dari sawah. Nah, jenis keterangan yang kedua itu waktu, posisi atau penghubung, pada, dalam, sebelum, selama. Contoh pemakaiannya itu ada pada pukul 5 hari ini, dalam 2 hari ini, sebelum mandi, selama bekerja. Lanjut, jenis keterangan ketiga, alat. Nah, posisi atau penghubung dengan contoh pemakaiannya itu dengan pisau atau dengan mobil. Jenis keterangan keempat, tujuan. Nah, posisi atau penghubung supaya atau agar, untuk, bagi. Contoh pemakaian supaya atau agar kamu paham. Untuk kemerdekaan, terus bagi itu bagi masa depan. Nah, yang kelima itu jenis keterangan cara. Posisi atau penghubung itu secara, dengan cara, dengan jalan. Nah, contoh pemakaiannya itu secara hati-hati, dengan cara damai, dengan jalan berunding. Yang keenam itu jenis keterangan similatif. Nah, posisi atau penghubung itu seperti bagaikan, laksana. Contoh pemakaian seperti angin, bagaikan seorang dewi, laksana, bintang di langit. Yang ketujuh, jenis
keterangan penyebab. Nah, posisi atau penghubung itu karena sebab. Nah, contoh pemakaian karena perempuan itu sebab kegagalannya. Yang terakhir, yang ke-8, jenis keterangan penyerta. Posisi atau penghubung itu dengan, bersama, beserta. Contoh pemakaian dengan adiknya, bersama orang tuanya, beserta saudaranya. Syarat kalimat efektif. Berikut adalah beberapa syarat agar sebuah kalimat dapat dikategorikan sebagai kalimat yang efektif. Nah, yang pertama itu kesatuan. Kesatuan ialah keseimbangan pikiran atau gagasan serta struktur bahasa yang dipakai. Nah, kesatuan gagasan kalimat akan diperlibatkan adanya kesepadanan yang kompak serta kepaduan pikiran yang baik. Nah, yang kedua itu kehematan. Pengertian dari kehematan ialah usaha untuk menghindari pemakaian kata yang dirasa tidak perlu. Nah, hemat berarti tidak ada penggunaan kata-kata yang mubazir, tidak menjamakan kata yang memang sudah berbentuk jamak. Nah, serta tidak melakukan pengulangan subjek. Nah, penghematan kata akan membuat kalimat semakin padat. Yang ketiga, keparalelan. Nah, keparalelan ialah kesamaan bentuk yang digunakan pada sebuah kalimat. Nah, di sini artinya apabila kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua harus pula berbentuk verba. Struktur kalimat efektif terdiri dari 3 struktur. Nah, yang pertama itu struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini dibagi menjadi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Nah, unsur wajib ini ialah subjek serta predikat. Sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan. Nah, termaksud kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Nah, struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Nah, yang terakhir, yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur perubahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca.